Selamat siang pemirsa. Kabar duka telah datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Musola Pondok Pesantren Al-Ghazini runtuh pada Senin sore pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menyebabkan puluhan santri mengalami luka-luka dan beberapa orang dilaporkan meninggal dunia. Menurut laporan terbaru, tim SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi dan pencarian korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Proses evakuasi ini melibatkan dari berbagai pihak, termasuk Basarnas, BNPB, Polri, TNI, dan relawan kemanusiaan. Mari kita simak laporan selengkapnya. Dari sejumlah korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian ini rata-rata ditemukan di area sektor Matua 43 lokasi runtuhan bangunan. Dalam pencarian korban itu tidak semua korban ditemukan utuh, karena ada satu korban yang ditemukan dalam kondisi potongan tubuh karena tertimpa puing bangunan. Sementara untuk total korban hingga Minggu sore mencapai 149 orang, dengan rincian korban meninggal dunia 45 orang, korban selamat 104 orang, dan ada potongan tubuh. Data itu kebanyakan korban itu ditemukan dari lantai 1 ya. Untuk sektornya A1, A2 itu adalah teknis dari Basarnas. Yang jelas yang paling banyak ditemukan dari lantai 1. Untuk pekerjaan yang sudah kita laksanakan ini sudah hampir 60% lebih ya. Harapan saya ini besok ini sudah bisa rata. Cuma ada satu kendala, yaitu beton itu ada yang menempel di bangunan sebelah kiri. Jadi siang ini Pak Muji dari ITS akan datang memberikan bimbingan ke kita. Untuk memantau lokasi tempat ataupun proses evakuasi di TKP dan selanjutnya juga langsung memantau dan bertemu dengan wali santri yang masih menunggu ataupun perwakilan dari keluarga. Setelah 9 hari bekerja mencari korban ambruknya pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, operasi SAR akhirnya resmi ditutup. Selain sudah selesai mencari korban, tim SAR gabungan juga sudah memindahkan material bangunan. Sisa runtuhan lokasi pondok pesantren yang awalnya penuh dengan puing sejak Selasa pagi sudah bersih dan rata dengan tanah. Selama 9 hari bekerja keras, tim SAR berhasil mengevakuasi 171 orang termasuk potongan tubuh. Ini pasti akan tetap kita lakukan, ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan, ya. Kemudian nanti bila mana sudah selesai, barulah kami akan menindaklanjuti. Di Pondok Pesantren Al-Ghazini Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025, tim DPI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 18 kantong jenazah yang terdiri dari 17 jenazah dan 1 body part. Untuk yang Jeringi ini Abdul Fattah, ini yang Jeringi Asim Nobel, untuk yang Tampilangan Arif ini. Itu berapa kira-kira santri di Sampang itu yang ketahui, saya mengetahui yang jadi korban? Untuk yang Sampang menurut informasi nih ya, kita belum valid, itu yang korban itu ada 7. Ada 7, termasuk yang kemarin yang Majinah. Bahwa saat ini polisi menjalankan proses hukum untuk mengusut ambruknya bangunan musola pondok pesantren Al-Ghazini di Guduran, Sidoarjo. Polda Jawa Timur telah membentuk tim dari Detreskrimum dan Detreskrimsus untuk menyelidiki dugaan awal kegagalan konstruksi bangunan musola pondok pesantren Al-Ghazini. Sebanyak 17 orang saksi telah diperiksa dan kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah. Polisi juga akan meminta keterangan ahli teknik sipil untuk mengetahui penyebab kegagalan konstruksi. Kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang.
pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian pemeriksaan keterangan ahli. Jadi meminta ahli untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Kepala Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Sampah Trio Mulya di Kecamatan Sidoarjo, Hajid Arif Hidayat mengatakan seluruh reruntuhan bangunan musola pesantren Al-Ghazini sudah dibawa ke TPA sejak Kamis 2 Oktober hingga Selasa 7 Oktober. Sebanyak 1.259 ton material bangunan diangkut 286 truk. Ratusan truk yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Dinas Pekerjaan Umum Sidoarjo tersebut bekerja 24 jam untuk mengangkuti material bangunan. Tumpukan material yang terdiri dari pecahan cor bangunan hingga bambu-bambu penyangga ditata sepanjang 400 meter dan telah diberi garis polisi. Ribuan ton material tersebut sesuai instruksi dari pihak kepolisian hingga kini masih diamankan pihak TPA Cirebon untuk lanjutan proses penyelidikan dari Polda Jawa Timur. Pada hari Kamis akhirnya dilakukan pembongkaran bangunan yang runtuh dengan alat berat. Jadi kami di belakang ini membantu untuk mengangkut transport and disposal dari material runtuhan itu mulai hari Kamis pagi hingga pada hari Selasa pagi, kurang lebih efektif 6 hari kami mengangkut itu. Kemudian material yang dapat kami angkut sejumlah 1.259 ton material dari Pondok Pesantren Al-Ghazini, dengan jumlah total itu ada 286 ritasi atau 286 truk. Bangunan musola 3 lantai di area Asrama Putra Ponpes Al-Ghazini Sidoarjo ambruk dan menimpa ratusan santri saat sedang melaksanakan sholat asar pada Senin 29 September. Berdasarkan analisis tim SAR gabungan, penyebab ambruknya bangunan tersebut adalah kegagalan konstruksi akibat ketidakmampuan menahan beban dari kapasitas seharusnya. Hal tersebut akan diselidiki dari tim Polda Jawa Timur setelah proses identifikasi seluruh jenazah korban diselesaikan tim TVI. Turut berduka cita atas musibah ini dan berharap proses evakuasi dapat selesai secepatnya. Kita akan terus memantau perkembangan berita ini dan memberikan update terbaru seiring tersedianya informasi lebih lanjut. Saya Syifa Al-Qalbi pamit undur diri.